Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di hutan pendidikan Unhas lagi di dekat rumah saya. Kembali lagi bersama Irfan yang akan membantu saya men-setup tenda baru ini dari Remba Shelter. Jadi tenda ini adalah pengembangan dari tenda-tenda Remba sebelumnya, di mana tipe pertama itu yang ini. Dia bertipe single layer tanpa vestibul, dan tipe kedua ini yang double layer dengan vestibul. Dan yang baru ini tipe ketiga double layer tanpa vestibul. Bisa dibilang tenda ketiga ini adalah tenda mixing atau gabungan dari tenda tipe pertama dan tipe kedua ini. Bagi kalian yang penasaran melihat bagaimana detail tenda pertama dan kedua ini, bisa ke video-video saya yang sebelumnya. Di video ini khusus saya akan membahas tenda tipe ketiga yang berwarna biru ini dan sedikit membandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya. Jadi langsung saja mari kita lihat bagaimana detail dari tenda ini. Pertama-tama mulai dari packingannya. Packingannya ini polos, tidak ada tulisan atau logo apapun. Besarnya sama saja dengan tipe-tipe sebelumnya, namun di tipe ketiga ini agak sedikit lebih panjang. Di dalamnya kita akan mendapatkan paket tendanya, yaitu inner yang beratnya 489 gram, outer yang beratnya 309 gram, dan pol aluminium 190 gram. Ada pula webbing penahan frame atau pol yang beratnya kurang lebih 20 gram. Dengan berat packingan keseluruhan dari tenda ini yaitu 1035 gram. Ketiga tenda ini pada dasarnya mengusung desain yang sama, tetap menggunakan satu pol dan membutuhkan minimal 4 pasak untuk mendirikannya. Tapi di tipe pertama ini selain menggunakan frame, juga sangat memungkinkan untuk didirikan menggunakan trekking pole. Sebenarnya di tipe yang kedua dan ketiga ini pun bisa menggunakan trekking pole sebagai tiangnya, namun rawan bergeser karena tidak ada penahan trekking pole di puncak tenda ini. Untuk cara mendirikan tenda ini sama saja dengan tenda-tenda sebelumnya. Mendirikannya cukup mudah dan cepat dibandingkan mendirikan tenda-tenda jenis tarp. Apalagi tenda Remba ini di semua sudut-sudut inner dan outernya ada line lock. Jadi menyetel tegangan tenda ini sangat mudah. Pasti kalian yang baru punya tarp akan sangat susah mendirikan tenda tersebut dengan sempurna. Tapi berbeda dengan tenda ini, walaupun awal mendirikannya pasti akan lebih mudah daripada tenda-tenda lain yang pernah kalian coba. Remba Shelter ini mengusung spesifikasi teknis, yaitu ukuran lebarnya 115 cm, panjangnya 220 cm dengan tinggi sekitar 120 cm. Innernya lebar 90 cm, panjang 200 cm, dan tinggi kurang lebih 115 cm. Tinggi bathtubnya ini sekitar 15 cm, sedikit agak lebih tinggi dari bathtub tipe sebelumnya. Bagian ujung resletingnya juga agak dibikin lebih tinggi dari tipe-tipe sebelumnya untuk meminimalisir tampiasan air saat hujan turun. Bahan outernya menggunakan nilon ripstop 20D coating PU. Semua bagian jahitan ini sudah di seam sealing dengan seam tip. Bahan inner pada bathtub floornya ini menggunakan nilon 20D dengan coating laminasi. Dinding-dinding samping dan atas menggunakan nilon 15D dengan coating PU pula. Jadi dinding-dindingnya ini juga dipastikan sudah tahan air. Pada bagian sudut jahitan bathtub floornya menggunakan seal silikon, dan bagian sambungan bathtub floor ke dinding inner menggunakan seam seal tip. Meshnya hanya ada sedikit di bagian atas pintu inner. Pada frame atau polnya ini menggunakan aluminium alloy berdiameter 8 mm. Selain itu, fitur-fitur lain berupa ada 2 pintu di masing-masing sisi dengan model setengah lingkaran dengan resleting 2 arah. Di dinding bathtub floornya ini ada 1 kantong dan di bagian puncak inner sudah ada tali gantungan. Di webbing penahan frame-nya ini ada beberapa lubang yang berfungsi sebagai setelan tinggi rendah outer tenda dan jarak outer ke inner. Jadi itu tadi detail spesifikasi tenda ini. Sekarang kita melangkah ke bagian yang saya sukai dari tenda Remba Shelter ini. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, tenda ini sangat mudah dan cepat didirikan dibandingkan dengan tenda-tenda lain. Apalagi jika dibandingkan dengan tenda jenis tarp. Tenda ini jauh lebih mudah. Tenda ini hanya membutuhkan 4 pasak saja untuk mendirikannya dengan sempurna. Kecuali ingin menambah guideline di sisi-sisinya, dia membutuhkan 2 pasak tambahan lagi. Juga tenda ini tidak membutuhkan lokasi yang luas untuk mendirikannya. Yang kedua, tampilan tenda ini yang berbeda dari tenda-tenda atau tarp-tarp lain yang ada di pasaran saat ini. Modelnya unik, potongannya simetris,
Apalagi saya sangat suka melihat warna dan bentuk potongan tenda ini terlihat rapi dan keren dan enak dipandang mata. Yang ketiga, jahitan tenda ini kuat. Walaupun ya masih ada beberapa jahitan yang kurang lurus, tapi semua bagian jahitan sudah 2 baris. Di pinggir-pinggir kain inner dan outer juga ada tambahan jahitan webbing tipis, jadi tidak perlu ragu menarik tenda ini kuat-kuat. Apalagi dengan adanya line lock di tiap sudut-sudut, jadi menyetel tenda ini pun makin sangat mudah. Untuk 1 orang, tenda ini sangat-sangat luas, bahkan untuk kalian yang berbadan besar sekalipun. Bentuk desain premnya juga yang membuat headroom di tenda ini sangat lowong. Tidak seperti tarp yang headroomnya sempit. Adanya tulang di masing-masing sudut bathtub floor-nya juga menjadikan bathtub-nya ini berdiri tegak mengotak sempurna. Jadi kepala dan kaki kita tidak akan menyentuh dinding inner saat kita tidur. Fitur ini simple tapi tidak pernah saya temukan di tenda-tenda manapun yang pernah saya pakai. Bahkan bisa saya bilang untuk 2 orang pun sebenarnya tenda ini masih bisa. Apalagi badannya kecil seperti saya, asalkan siap mepet-mepet saja di dalam. Yang terakhir, di tenda ini ada 2 pintu berbentuk setengah lingkaran. Jadi kita bisa masuk dari sisi manapun, depan atau belakang sama saja. Meskipun keluar masuk harus agak menunduk karena desain kanopinya yang agak ke bawah. Terlepas dari beberapa kelebihan yang saya paparkan tadi, ada beberapa hal yang saya kurang suka dari tenda ini. Tenda ini memang sangat lega untuk 1 orang. Hal itu harus dibayar dengan berat tenda ini yang sedikit lebih berat dari tenda-tenda tarp kebanyakan. Tarp-tarp berkapasitas 1 orang biasanya memiliki berat antara 700 sampai 800 gram saja. Sedangkan tenda ini beratnya 1 kg. Karena memang ada tambahan prempol yang beratnya 190 gram. Kalau inner dan outer saja sih beratnya sama dengan tarp, yaitu 798 gram saja. Maka dari itu, saya berharap ada tambahan penahan pole di bagian puncak tenda ini sehingga ada opsi untuk memakai trekking pole untuk mendirikan tenda ini sama pada tenda tipe pertama. Selanjutnya, tenda ini tidak memiliki vestibul. Vestibul menurut saya sangat berguna untuk menaruh barang seperti sepatu dan lain-lain. Apalagi saat hujan, dengan adanya vestibul jadi kita bisa memasak di dalamnya. Masalah tidak adanya vestibul ini sudah saya diskusikan dengan pihak Remba. Setelah melihat-lihat beberapa referensi tenda dengan desain pintu yang sama, ternyata ada tenda Flame Crypt Sungsang yang desain pintunya mirip dengan tenda ini. Di Flame Crypt itu, dia memiliki vestibul yang bisa dilepas pasang. Jadi apa mungkin tenda ini bisa dibuatkan vestibul tambahan seperti tenda tersebut? Dan ternyata pihak Remba pun sepemikiran dengan saya. Jadi ada kemungkinan juga tipe ketiga ini akan dibuatkan vestibul tambahan yang bisa dilepas atau dipasang. Terakhir yang perlu saya tekankan, tenda Remba Shelter tipe ketiga ini masih dalam bentuk prototype, jadi sangat memungkinkan ada perubahan atau penambahan fitur di versi keluaran finalnya nanti. Masalah harga, di tipe kedua yang double layer dan ada vestibulnya dijual dengan harga Rp850.000. Tentu kita sama-sama berharap di tipe ketiga ini bisa lebih murah lagi. Jadi bagi kalian yang berminat dengan tenda dari Remba Shelter ini bisa langsung menghubungi Remba Outdoor, atau bagi kalian yang ingin cari bahan kain untuk membuat proyek tenda sendiri bisa langsung beli di Remba Outdoor di Tokopedia. Kontak dan link tokonya sudah saya sematkan di deskripsi video di bawah. Untuk saat ini sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.